Kisah nyata, penampakan pocong di kebun depan rumah. Cerita ini merupakan cerita nyata, bukan dongeng tapi benar-benar terjadi. Di sebuah rumah di pedesaan, hiduplah seorang ibu bersama 4 anak-anaknya. Satu anak lelaki dan 3 anak perempuan. Ibu Eyo memang tinggal menyendiri di rumah itu. Sedangkan suaminya ini sedang bekerja mencari nafkah di negeri tetangga. Karena memang di desa itu banyak yang bekerja di negeri orang. Dalam beberapa bulan pertama, Bu Eyo tidak mengalami hal-hal yang aneh dan ia juga dikenal sebagai wanita pemberani dan sudah terbiasa dengan hal-hal mistik. Namun, malam itu merupakan malam yang tidak terlupakan bagi Bu Eyo. Malam di mana anak-anaknya menangis karena merasa ketakutan. Sebagai gambaran, rumah Bu Eyo ini agak jauh dari rumah penduduk lainnya. Rumahnya berada di ujung kampung, agak jauh dari jalanan desa. Di belakang rumahnya berbatasan dengan pesawahan yang luas. Di depan dan di samping rumahnya dipenuhi kebun yang ditanami berbagai macam tanaman, namun tidak terurus oleh pemiliknya. Malam telah tiba. Bu Eyo mulai menutup pintu dan jendelanya. Kemudian ia menyalakan lampu cempor dan menyuruh anaknya untuk menjaga adik-adiknya yang masih kecil. Ia kemudian pergi ke dapur untuk memasak. Namun ketika Bu Eyo di dapur, ia mendengar suara tangisan anak bungsunya. Ia kemudian bertanya kepada putranya, kenapa adiknya kok nangis? Tapi putranya tidak tahu karena ia tiba-tiba menangis. Bu Eyo menjadi bingung karena tidak seperti biasanya. Anaknya menangis seperti ini tanpa sebab. Kemudian Bu Eyo menggendong anaknya sambil memasak. Anaknya kemudian tertidur di gendongannya. Saat makan malam, mereka berlima berkumpul di meja makan. Mereka makan dengan sayuran seadanya. Terlihat sekali anak-anaknya sangat lahap menyantap makanan yang dimasak ibunya dengan cepat. Nampaknya mereka sudah sangat kelaparan dan Bu Eyo hanya bisa tersenyum. Menjelang waktu tidur, Bu Eyo menemani keempat anaknya hingga terlelap. Sampai ia juga ikut tidur dengan puasnya. Saat tidur, Bu Eyo terbangun karena mendengar suara lemparan batu ke atap rumah. Ia kira itu ulah orang iseng. Bergegas ia keluar dari kamar, menutup pintu depan rumah dan membukanya. Betapa terkejutnya Bu Eyo ketika melihat yang di depan rumahnya itu ternyata bukan manusia, melainkan sosok pocong dengan wajah hancur dan dipenuhi darah. Bu Eyo mundur dengan perlahan-lahan. Lama-lama pocong itu bergerak melayang ke arah samping rumahnya dan menghilang di telan kegelapan. Tiba-tiba keempat anaknya Bu Eyo menangis sangat kencang dan berteriak mencari ibunya. Bu Eyo dengan cepat kembali ke kamar dan memeluk anak-anaknya. Tiba-tiba jendela kamar terbuka dan terlihat banyak pocong-pocong mengitari rumah mereka. Bu Eyo ketakutan. Ia hanya bisa memeluk anak-anaknya dan memejamkan mata sekuat-kuatnya sambil menangis dan baca doa sebisanya. Namun sekitar 2 menit kemudian, ketika Bu Eyo membuka matanya, ternyata pocong-pocong yang mengitari rumahnya tadi sudah tidak ada lagi. Ia kemudian pelan-pelan menuju jendela dan menutupnya kembali dengan rasa takut. Ia takut kalau pocong itu tiba-tiba muncul lagi. Setelah anaknya tidur pulas, kembali Bu Eyo ke depan rumah untuk menutup pintu yang belum sempat ia tutup tadi. Malam itu Bu Eyo benar-benar tak bisa tidur karena teringat terus dengan kejadian menyeramkan yang ia alami di malam itu.